Assalamualaikum, hai Sobat Genta, balik lagi di Genta Podcast. Kali ini bareng aku Valia Andriana dari kelas 12 jurusan Pertelevisian dan saya Irham Muhammad Rahmana Putra dari kelas 11 jurusan Pertelevisian. Nah Sobat Genta, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah Sobat Genta, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu guru di SMK Kosgoro dan juga staf kurikulum di SMK Kosgoro. Yap. Nah, nggak usah banyak basa-basi nih, langsung aja kita sapa. Halo Pak Halo, Diki. Pak Diki. Halo semuanya, Sobat Genta, Sobat Kosgoro. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. baik. Buka masker ya? Iya Pak, boleh dibuka silakan. Pak. Oke. Pak Diki, boleh diperkenalkan dulu nama panjangnya? Nama panjang ya, panjang saya Diki Maulana. Gelar saya AMD ya, masih D3. Saya mengajar di SMK Kosgoro itu jurusan multimedia. Mata pelajaran desain grafis, teknik pengolahan audio video dan dan DMI satu lagi. Nah, Ya, berarti Iya. jurusan multimedia ya Iya, Pak? jurusan lebih ke multimedia sebenarnya. Iya. oke. Oke. Nah, Pak Diki ini gabung di SMK Kosgoro ini dari Iya. tahun berapa sih Pak? Saya gabung di SMK Kosgoro itu tahun 2018. Awalnya itu saya guru piket. Nah, cerita panjang. Gimana? Cerita panjang di SMK Kosgoro sebelum saya gabung, boleh cerita sedikit ya? Boleh, Boleh, So, silakan. cerita dong Pak. Sebelum gabung di SMK Kosgoro, saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Dulu itu saya di Jakarta itu selama 4 bulan. Sebulan. Ya, itu saat sesudah lulus SMK. Oh langsung. Iya, langsung Langsung kerja. kerja. Iya, langsung kerja. 4 bulan bolak-balik Bogor, saya kira cukup ya. Saya berhenti nyari pekerjaan yang lain, sempat nganggur juga sebulan tuh. Sempat nganggur sebulan, terus saya cari kerja, alhamdulillah bekerja lagi di SPBU mungkin kalian pernah main di BNR tuh, ada SPBU. Oh, Saya iya, pernah iya. bikin. Oh, iya, saya pernah ke Iya, situ. tahu. Iya, operator Satu-satunya. Ya, sebelum jadi operator kan ada tuh ya warna merah. Iya, ada. Pertama saya masuk di SPBU itu jadi office boy. Jadi OB. Iya, jadi OB saya. Jadi OB itu selama sebulan, ya kurang lebih sekitar sebulan. Terus dari itu naik jadi operator, itu juga sama sekitar 5 bulan atau 6 bulan. Terus saya pada saat di SPBU saya ditawarin kuliah juga, saya jadi di SPBU jadi kuliah, fokus ke kuliah. Setelah itu saya kuliah tuh masuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Mungkin adalah salah satu perguruan tinggi. Menjalani kuliah 1 semester sampai semester 2 kalau nggak salah, semester 2 dengan kegiatan jenuh ya, boring. Satu semester, 2 semester saya boring, kuliah pulang. Pengen cari kerjaan lagi, alhamdulillah diterima di salah satu koperasi swasta yang ada di Indonesia juga. Kantornya ada di dekat sekolah kita juga di Pajajaran. Di sini. Ya. Iya, ada. Saya jadi kasir keliling di situ. Lalu naik lagi account officer bagian pinjaman, lalu berhenti lagi, saya pengen nyari yang baru. Alhamdulillah berkumpul sama guru saya, salah satunya Patun juga guru PJOK di sini, menginfokan ke saya ada lowongan di SMK Kosgoro, bagian guru piket. Saya coba lamar di sini, alhamdulillah keterima di situ ceritanya. Berarti di awalnya emang diajak ya? Iya, diajak sama salah satu guru saya. Oh, Iya. guru. Iya, guru teman main, teman curhat, teman ngaji bareng lah Oh, sama beliau gitu. pantesan. Iya. Iya. Berarti 2018. Iya, 2018. Berarti Guru piket. Dulu Kosgoro Iya. bangunannya masih udah begini apa masih? Ini belum ya. Ini begini? perpustakaan ini masih tahap proses pembangunan. Oh, masih Iya, pembangunan. saya masih ingat proses pembangunan mungkin di angkatan Pak Farhan tuh. Saya Oh, guru piketnya pada saat Pak Farhan. Pak saat Farhan. itu. Berarti nggak ngalamin masa bedeng itu ya Pak?
Masa banding apa tuh? Itu loh. Dulu kan belum ada kamar mandi di sini. Oh nih. iya itu belum. Oh, berarti Tapi udah saya pernah sempat ngunjungin SMK Kosgoro pada saat ini masih lantai 1 di bawah. lantai satu di Pas bawah. saya kerja di itu salah satu koperasi, saya ada nasabah di sini juga. Kebetulan Pak Asmul juga dulu nasabah koperasi Nasabah. tersebut. Saya sering ke sini. Oh. Pernah lihat saya juga. Oh bangunannya alhamdulillah semenjak 2 tahun atau 2 tahun berjalan makin ini bagus lah pengembangannya SMK Kosgoro ya. 2017. Sampai sekarang. Oh, aduh. Nah, Iya. Pak Diki, Ya. kebetulan kan kita juga di Iya. sini sebagai anggota OSIS ya. Iya. Oke. Kalau nggak salah, Pak Diki ini pernah jadi ketua OSIS Oh, pada iya. saat masa SMK. Ya, ya? betul. Nah, betul. bisa diceritain nggak sih Pak, gimana sih waktu pada saat Pak Diki jadi ketua OSIS itu? Waktu dulu saya, ya betul, saya ketua OSIS di SMK, salah satu SMK di Kota Bogor. Itu pada saat 2000 berapa ya? Mungkin kalian belum ini ya, belum masih SD mungkin atau masih TK mungkin ya. 2012, 2013 saya Oh iya, menjabat. saya masih Kita SD masih sih. SD kita. Masih SD ya, masih SD. Saya 2012, 2013 jabat ketua OSIS ya, gitulah menjadi ketua OSIS. Pastinya itu menjadi presiden siswa istilahnya ya, Iya. presiden siswa yang ada di sekolah. Saya memimpin 1000 siswa itu pada saat itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Suka duka banyak yang pro dan kontra sama saya, banyak yang seperti presiden hari ini ya. Iya. Banyak yang demo, banyak yang Iya, gibir segala benar. macam. Iya, betul. Tapi dengan pengalaman itu yang menjadikan kita menjadi kuat gitu. Jadi Iya. ketua, jadi dengar aspirasi siswa juga pada saat itu, dengerin keluhan orang-orang. Jadi ya kita bikin kita lebih banyak inspirasi lah dari mereka, banyak masukan segala macam gitu. Jadi dulu tuh Pak Diki jadi ketua OSIS Iya. itu emang keinginan sendiri apa disuruh gitu? Untuk jadi ketua OSIS emang keinginan sendiri, karena saya juga di luar juga saya mengikuti banyak organisasi. Sebenarnya saya jadi ketua OSIS dari SMP. Oh, dari dari SMP, SMP. ya dari SMP saya jadi ketua OSIS. Saya juga pernah ikut LDK juga di Kota LDK. Bogor, Kota Bogor. Kota Bogor, iya. SMP, SMA, SMK tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi saya pengen juga ngelanjutin nih, pengen lebih banyak pengalaman karena di SMP pasti beda sama SMK. Iya, Iya, benar. betul Ya. sekali. Iya. Di SMK dan khususnya lagi yang paling diingat OSIS, ketua OSIS SMK sama SMA itu pasti bakal beda. Beda. Karena saya dulu itu pada saat ketua OSIS itu ngejabat kelas 2. Nah, di kelas 2 itu lagi sibuk-sibuknya tuh PKL ya. Oh iya, PKL. PKL. Nah, kelebihannya menurut saya menjadi ketua OSIS di SMK itu kita bisa lebih memanage waktu. Iya. Bagaimana caranya kita membagi waktu nih antara Iya. organisasi, belajar sama tempat kerjaan di PKL pada saat itu. Jadi kita lebih dewasa dalam memanage waktu itu sendiri sih gitu. Terus Iya. kalau pada saat kuliah sendiri Pak Iya. Diki tuh BEM juga apa enggak? Organisasi Sempat pengen keinginan. Cuman kan pada saat itu kan saya kerja juga ya, jadi nggak sempat. Iya. Sambil kerja. Cukup pengalaman saya di SMK saja, SMK sama SMP. Ditambah juga kan saya ikut organisasi di luar juga. Oh, di luar namanya Polres Bogor Raya. Oh, Saya ikutan juga di situ. oke. Ya, mitra polisi. Oh iya, Iya. ada juga ada ya, banyak kayak gitu Mungkin ya. pernah lihat saya, mungkin sobat Kosgoro bawa-bawa HT. Oh, Iya. Oh dari situ. Dari situ. Oh, gitu. Iya. Iya. Oke. Oke, Pak Diki ini dulu dari SMK berarti. Dulu Iya. SMK Pak Diki jurusan multimedia juga, Pak. Iya, betul. Saya ngambil jurusan multimedia. Oh, alah. Ada alasan tersendiri nggak Pak? Kayak emang Bapak Oke. lebih suka atau emang disuruh atau gimana? Jurusan multimedia yang saya ambil itu keinginan sendiri ya. Karena dulu sih pada saat itu cita-cita saya pas SMP, karena sering lihat di TV ya, orang-orang bikin desain bumper, Oh, iya. terus bikin acara, suatu acara. Karena kan di multimedia sendiri kan itu
sebenarnya dia nggak cuma desain grafis saja. Iya, nggak cuma desain Dia grafis. bikin acara, dia bikin konten kreator mungkin kayak sekarang ya. Lebih Iya. terkenal dulu itu lebih ke video, bikin video Video, vlog dan segala iya. macam. Nah, makanya saya tekunin dunia multimedia. Sebenarnya kan di emang SMK. multimedia itu kan multi ya, namanya Iya, juga multi. multi. Di semua media lah Iya ya. betul. Iya betul. Multimedia itu kan kita di dalam jurusan multimedia itu kan kita belajar banyak. Iya. Multi itu banyak dan media itu adalah medianya. Bisa media kertas, bisa media video, bisa Iya, media benar. foto, Iya. bisa gambar bergerak dan segala macam. Video ya gambar bergerak. Iya. Jadi ya alhamdulillahnya saya belajar di multimedia sampai sekarang pun jadi guru multimedia. Jadi banyak ilmu yang saya dapat di situ Iya. di jurusan itu. Jadi nggak cuman ilmunya nggak cuma buat Iya. sendiri nih. Iya, Pak betul. Diki juga belajar Bisa multimedia buat orang banyak. Iya. buat orang banyak, Iya, buat betul. murid-muridnya. Iya, betul. Dari 2000 berapa Iya. Bapak ngajar multimedia berarti? Saya ngajar itu 2019. 2019. Sampai sekarang. Sampai Udah- sekarang. udah 3 tahun, 3 udah, tahun. udah berapa Nggak kerasa. ratus anak? Sebenarnya berapa saya mungkin ribu? gabung di sekolah itu 4 tahun ya. Pertama 4 tahun. TU, guru piket ya. Iya. Guru piket terus naik ke TU, lalu langsung jadi guru. Oh, Iya. udah berapa Guru ratus setahun, anak tuh? langsung naik staf kurikulum. Dipercaya sama Pak Deden. Alhamdulillah ya. Iya. Dipercaya, oh iya. Iya. Oke. Nah, sekarang juga kan Bapak Iya. sebagai staf kurikulum Iya, nih ya betul Pak. sekali. Iya. Dan juga menjadi Satgas Pelajar di Iya. SMK Kosgoro. Nah, Mm-mm. tugas dari Satgas Pelajar dan juga staf kurikulum SMK Kosgoro ini apa sih Pak? Oke, saya ceritain dulu ya untuk staf Iya. kurikulum ya. Iya. Staf kurikulum itu sebenarnya itu masuk ke struktural ya, masuk namun tidak terlihat sebenarnya. Hanya anggota aja. Jadi misalkan contoh Pak Deden ada dibantu sama staf. Nah, tugas staf itu hanya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Wakasek kurikulum. Terus juga saya juga sering ngebantu beliau bagian tugas di kurikuluman juga, ngatur guru, ngatur jam guru, ngatur jadwal guru. Oh. Terus juga jadi kan sekarang dalam masa PJJ ya. Iya. PJJ, PTMT, balik lagi PJJ kemarin. Iya, Aduh. Saya sering ya. Baik lagi bolak-balik. Iya, Nah, saya bener. nyiapin info itu semua, nyiapin persiapan untuk belajar guru-guru sama siswa. Terus ngingetin ulangan dan segala macam, mempersiapkan sistem dibantu sama Pak Adi juga. Oh. Nah, gitulah banyaklah kerjaan kurikulum tuh bagian ke akademiknya. Oh, Gitu. akademiknya. Akademiknya lebih fokus ke akademik segala macam lah. Tuh guys, kalian nggak tahu kan sebenarnya Iya, tugas prosesnya. kurikulum. Sebenarnya yang kalian jalanin misalkan belajar, ujian dan segala macam, tes BNSP itu dari kami semua. Wah. Waduh. Iya. Dari Tidak terlihat tapi ternyata banyak Iya, tugasnya banyak ya. sekali. Iya. Betul. Oke, dilanjut lagi Pak yang Iya. Yang Satgas Satgas itu Covid. gimana? Untuk Satgas saya sebenarnya ngebantu saja karena melihat ketertiban siswa juga, saya pengen ngebantu dan terus juga saya ada link juga kan ya. Oh iya. Di Polres Bogor Raya itu kan sama saja sebenarnya menertibkan yang ada di lingkungan Iya, masyarakat. ada di masyarakat, Nah, saya iya, pengen di masyarakat. juga masuk ke Satgas biar siswa juga tertib Iya. sesuai dengan ya tata tertib yang ada di sekolah. Iya. Ya, jadi tugas kita Satgas juga lebih ke penertiban sih Pak. Untuk Satgas pelajar sendiri yang di SMK Kosgoro itu Satgas internal. Internal. Nah, ya, saya tugasnya sama bareng Pak Agam. Oh, Bareng Pak berarti- Agam berdua sama Bu Dini Oh. sama Pak Dedi itu Satgas internal. Nanti kita kalau misalkan ada masalah di luar tentang SMK Kosgoro siswanya ya terutama di luar nanti berkoordinasi dengan Satgas eksternal yang ada di sana, Iya, ada di di sana. pusatnya sekota Bogor, nanti bisa melaporkan saling koordinasi lah. Oh, berarti emang Bapak tuh jadi Satgas tuh emang internal Kosgoro aja apa Iya, emang internal Kosgoro. Kosgoro Iya. aja berarti Iya, nggak semua keluar, dari nggak semua. Ada lagi tugasnya eksternalnya, ada Oh, lagi. ada beda Iya, lagi beda ya. lagi. Kita khusus di internal aja. Itu emang keinginan sendiri berarti ya? Saya sebenarnya keinginan sendiri sama ditunjuk juga. Ditunjuk juga. Oh Ditunjuk. iya. Gua keinginan sendiri juga sih ditunjuk. Iya. Rezeki nomplok. Iya, enggak juga sih. Iya. Oke. Nah, ada gak sih Pak pengalaman lucu atau pengalaman yang Iya. seru lah gitu pas sekarang nih menjadi Iya. seorang guru itu? Hmm. Boleh diceritain gak Pak? Jadi guru itu ya suka duka lah, banyak lucu, banyak sedih, banyak senang, malah banyak naik
darah sebenarnya. Oh iya pasti. Banyak ya. Pasti. Ada seperti yang disiplin anak-anaknya, ada ini, tapi itu suatu keunikan sendiri lah menjadi seorang guru. Banyak kok lucu-lucunya, banyak. Ada yang tidur di lab, ada yang sering banget ya. Sering ya, mungkin kalian juga ya salah satunya. Atau ada yang ngobrol sama teman pada saat ngajar. Lah itulah, jadi ada seninya lah jadi guru. Kita bisa ngasih tahu juga, bisa saling bagi ilmu, terus juga banyak hal-hal lucu lah. Jadi seorang guru ya. Boleh ceritain nggak Pak, satu aja gitu pengalaman lucu Bapak gitu saat ngajar, atau misalnya pokoknya selama di Kos Guru ini ada nggak Pak pengalaman lucu gitu? Pengalaman lucu, ada. Saya masih ingat sampai sekarang, pasti di grup piket sih. Masih jadi guru Iya. piket Kenapa tuh, waktu Pak? itu? Waktu itu saya keliling ke bawah, dari atas ke bawah, tiba-tiba ada anak loncat dari luar. Hah? Gimana? Iya, anak loncat dari luar, katanya takut dimarahin sama gurunya. Jadi dia telat, kayaknya telat. Jadi loncat dari pagar belakang. Dulu sih masih nggak setinggi itu ya, belum masih setinggi itu dulu. ya. Iya. Dulu naik, dia nekat banget. Saya pergokin, kamu kenapa? Kok loncat-loncat, kata saya. Loncat dari pagar. Ya Pak, maaf saya telat. Ya udah kamu ikut saya dulu ya. Langsung saya bawa ke Budini saat itu pembina OSISnya sama Pak Dedi. Itu bener, aduh, itu masih ingat sampai sekarang itu. Bisa-bisanya Iya, bisa-bisanya. loncat. Iya, loncat nggak lewat depan, nggak ada apa-apanya. Jadi langsung aja loncat dari belakang gitu kan. Jadi saya langsung panggil anaknya, langsung saya kasih ke Budini sama Pak Dedi. Tapi akhirnya ketahuan juga ya. Iya, Pak, ketahuan ya? juga akhirnya. Buat buat siapa tuh? Mungkin Ayo, salah satu penonton siapa ya. tuh yang Ayo, pernah dah. loncat dari pagar? Mungkin alumni tahun 2018 kalau salah. Wah, 2018. angkatan siapa nih? Angkatan siapa ya? Pak Farhan mungkin ya. Waduh, masih Iya. udah lama banget berarti ya. Aduh. Oke. Terus juga sering juga saya baru-baru ini Kenapa? ada yang saya sering keliling sama Pak Agam, ketangkep tuh anak-anak lagi, ya biasalah. Oh, oke. Pernah juga saya marah-marah mungkin di lapangan, mungkin ada yang pernah lihat ya. Oh, itu iya. semata-mata saya bukan marah-marah itu bukan karena benci atau Iya, apa, karena pengen yang terbaik lah buat mereka Iya. gitu. Iya. Pengen yang bener-bener jangan sampai ngelakuin kayak gitu lagi, yang hal-hal negatif kayak Iya, gitu. benar. Iya. Apalagi kalau masih di lingkungan sekolah ya. Nah, Pak, ya? itu apalagi masih di lingkungan sekolah. Kalau masih di lingkungan sekolah ya habis sama kita. Iya. Sama saya mungkin sama Pak Agam, sama Bu Dini, sama Pak Dedi gitu. Kalau di Guru luar lain. kalau di luar sekolah nggak pakai baju sekolah masih normal lah, nggak masalah. ya kalau jangan sampai, intinya satu, jangan sampai bawa-bawa nama sekolah aja. Iya, itu sih. Tuh. Gitu. Oke Pak, udah kerasa nih, udah di penghujung. Iya. Saya mau nanya dong Pak, Bapak ada nggak sih saran atau masukan buat SMK Kos Goro, apalagi murid-muridnya gitu ya? Ada nggak sih masukan buat mereka, buat untuk nantinya ada apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan gitu? Saran sih untuk Kos Goro sih udah baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Cuman saya satu pesan, saya ingat pesan guru saya. Ini khusus juga untuk semuanya yang ada di sini, untuk Sobat Genta atau Sobat Kos Goro. Ini sih satu, perbanyak bersyukur, lalu jangan pernah melihat status orang lain, karena pasti kemampuan orang berbeda. Berbeda Ya, pasti banyak di antara kalian mungkin yang sering minder atau sering sering iri sama orang. Jangan sampai kayak gitu. Saya ingat pesan guru saya, kalau bahasa Sundanya, tong ngukur ke baju batur ke diri sorangan. Jadi jangan benar. melihat baju orang lain diukur sama diri sendiri. Pasti bakal kegedean. Misalkan orang itu gendut, ya, orang itu gendut. Kalau misalkan dipakai sama kita yang badannya kecil, itu pasti kegedean. Ya, jadi jangan melihat potensi seseorang, itu rezeki dia. Kita bersyukuri apa yang ada di diri kita. Itu rezeki kita hari ini. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Makasih juga, makasih ya Pak Diki ya, sama-sama. udah mau diundang di Genta Podcast. waktunya sama-sama. di sini. Sukses juga untuk Genta Podcast semuanya. Wah, makasih, Amin. amin. Mudah-mudahan banyak episode-episode yang baru. Mungkin Amin. bisa ngundang guru-guru yang lain. Iya, Siap. Iya. pasti Iya. Pak. Oke. Oke, nggak kerasa nih, udah di akhir acara kali ini. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan sama konten-konten Episode yang lainnya. di Genta Podcast yang lainnya. Saya Irham Muhammad Rahmana Putra. Dan saya Valia Andriana Ramadanti, pamit undur diri. Dadah. Dadah.